Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berkata Sayyidina al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibadi wal Bilad Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja seseorang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa orang yang hijrahnya dikarenakan Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya pun akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha, dan maka barang siapa orang yang berhijrah ilad dunya, dikarenakan dunia yang akan dia dapatkan, awimra'atin yankihuha, ataupun karena perempuan yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia mendapatkan di dalam hijrahnya dia akan mendapatkan pahala sesuai yang dia hijrah karenanya. Maksudnya apa? Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan hadis ini innamal a'malu binniyat, itu beliau mengatakan nisfuddin. Hadis innamal a'malu binniyat itu adalah nisfuddin, setengah daripada agama. Sebabnya apa? Sebabnya segala sesuatu, segala ibadah membutuhkan yang namanya niat. Ana wong meh salat butuh niat. Ana wong meh wudu nggih butuh niat. Meh zakat niat. Meh poso niat. Segala sesuatu, segala bentuk ibadah niku butuh dengan niat. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan hadis ini adalah setengah daripada agama. Kemudian beliau mengatakan akhbar sallallahu alaihi wasallam, Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis ini apa? Annahu la amala illa an-niyah, tidak ada suatu amalan, tidak ada seseorang itu mendapatkan pahala suatu amalan illa an-niyah, kecuali orang tersebut niat ketika mengamalkan amalan tersebut. Harus niat. Ketika kita ini hadir majelis ilmu harus niat. Apalagi sholat. Sholat niku mboten sah nek mboten niat. Wudu nggih mboten sah nek mboten niat. Jadi apa? Niat ini sangat berarti. Niat itu apa? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Bermaksud kepada sesuatu yang disertai dengan pekerjaan. Itu namanya niat bareng. Nek ana wong ngomong aku meh mangkat majlis, namanya azm. Namanya apa? Keinginan. Tapi ketika kaki melangkah, hati mengatakan saya ingin hadir ke majelis ilmu, maka itu yang namanya niat. Wa annal insan, dan sesungguhnya manusia bihasbi ma nawa yuthab wa yujza in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dan sesungguhnya manusia itu sesuai dengan yang dia niatkan akan mendapatkan pahala dan balasan. In khairun fa khairun, nek niate apik ya entuke apik. Kalau niatnya baik, insya Allah mendapatkan pahala baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau niatnya buruk mau
wis meh di apa-apakno walaupun zahirnya baik tetap mendapatkan keburukan. Niat itu sangat luar biasa. Bahkan ada dulu di zaman salah satu umat Nabi Allah Musa. Dulu di zaman Nabi Musa itu ada suatu kejadian musim panas yang sangat panjang. Musim kemarau panjang. Paceklik besar-besaran. Banyak orang meninggal. Meninggal karena apa? Meninggal karena kehausan dan meninggal karena kelaparan. Di zaman Nabi Allah Musa. Maka di tengah-tengah bencana paceklik yang sedemikian rupa, ada seorang hamba yang melewati gurun pasir. Lewat di padang pasir. Di situ melihat ada gunung. Kemudian hamba tersebut mengatakan di dalam hatinya, ya Allah, andai saja gunung itu berupa gandum, maka semuanya akan saya sedekahkan kepada umat Nabi Allah Musa. Niat nenggone hati. Ini baru sebatas lintasan hati. Kalau gunung yang saya lihat ini berupa gandum, maka semuanya akan saya sedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Umatnya Nabi Allah Musa. Kemudian jalan sampai rumah, kemudian melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang mengejutkan adalah Nabi Allah Musa. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikanlah kepada hambaku Fulan bin Fulan bahwasannya bahwasannya sedekahnya satu gunung gandum telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kaget. Tuh. Zaman kayak gini jauh wong sing sedekah gandum bukan sekilo 2 kilo, segunung gandum disedekahkan. Kaget ini Nabi Musa. Ya Allah, apakah itu? Iya benar. Saya menerima sedekah daripada hambamu gandum sebanyak satu gunung. Maka Nabi Allah Musa mencari hamba tersebut, dicari, golei. Masuk kampung, keluar kampung, masuk kampung, keluar kampung, masuk desa, keluar desa, sampai mendapati orang tersebut. Setelah mendapati orang tersebut, ketemu wonge. Apa yang terjadi? Nabi Allah Musa mengatakan, wahai Fulan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima sedekah gandummu yang sebanyak satu gunung. Lho tiyang niki iku tambah saya bingung. Lho sedekah gandum piye lho wong kene mangan kangelan kok sedekah. Kan ngono. Wong mangan kangelan kok meh sedekah. Lho iki ditanya, wahai Nabi Allah Musa, menawa jenengan niku salah wong. Kita ini makan kesusahan. Syukur-syukur bisa makan sehari sekali itu syukur-syukur. Apalagi jenengan ini ngomong sedekah sebanyak sedekah gandum sebanyak satu gunung. Jenengan iki salah tiang. Mbok menawi jenengan tiang sing jenengan pados niku napa? Mboten kula, mbok jenengan menawi pados sanesipun. Ini cari. Oh ndak bener kamu. Ciri-cirinya itu kamu sudah sedekah. Loh, saya ini ndak punya apa-apa. Andai saya ini makan aja susah kok sedekah. Akhirnya di tengah-tengah kebingungan Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau menyandang status kalimullah. Salah satu Rasul, Nabi dan Rasul yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia tanya, ya Allah, saya sudah menemui hambamu Fulan bin Fulan, yang mana engkau mengatakan bahwasannya dia telah menyedekahkan gandum sebanyak satu gunung. Akan tetapi setelah saya bertemu malah orangnya bingung.
Katanya tidak sedekah. Buat makan sehari itu makan aja harus untung. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wahai Musa, ketika orang itu tadi melewati salah satu padang pasir, di situ melihat gunung, kemudian orang tersebut mengatakan di dalam hatinya, ya Allah, andai saja saya ini memiliki gandum sebesar sebanyak gunung itu, maka akan saya sedekahkan untuk umat Nabi Musa. Wahai Musa, dia mengatakan itu niatnya itu sungguh-sungguh, niatnya itu sungguh-sungguh. Maka aku terima dia sedekahnya. Walaupun orang tersebut tidak bersedekah, akan tetapi orang tersebut mendapatkan pahala sedekah sebanyak satu gunung. Loh, ini dahsyatnya niat. Ini dahsyatnya niat. Niatul muslim khairun min amalih. Niatnya seorang muslim itu lebih baik daripada amalnya. Karena niat yang sungguh-sungguh itu dapat mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau memiliki seorang sahabat yang bernama Syekh Ali Al-Makarim. Syekh Ali Al-Makarim. Beliau ini orang yang Masya Allah. Bukan orang yang terus bukan orang yang hidupnya terus di majelis ilmu, wiridan, terus boten. Syekh Ali Al-Makarimi adalah sahabatnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, akan tetapi beliau ini orang bisnismen. Pembisnis. Orang bisnis. Tapi wali, loh aneh kan. Orang bisnis tapi wali. Loh kok bisa? Ya. Dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki satu kebiasaan. Apa kebiasaannya? Beliau Syekh Ali Al-Makarim itu bangun pagi, sholat subuh, wiridan sampai duha, sholat duha. Sebelum keluar rumah, beliau ini memiliki suatu kebiasaan. Niatnya dicatat. Niatnya dicatat. Saya hari ini niat mau melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Dicatat. Saya mau bersedekah kepada orang tidak mampu sebesar 50.000. Dicatat. Saya mau melaksanakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Dicatat. Saya mau hadir di majelisnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dicatat. Semua niatnya dicatat. Baik itu kecil ataupun besar. Dicatat semuanya. Setelah dicatat, ditempel di pintu. Niatnya ini dicatat, terus ditempel di pintu. Kemudian beliau jalan keluar bisnis. Ke kantor, nemui orang. Bisnis seperti halnya orang lain. Nanti sore pulang. Setelah pulang, nah itu niatnya dilihat lagi. Dilihat. Saya hari ini yang luput di sini sholat berjamaah 5 waktu. Oh tadi saya subuh jamaah, zuhur asar jamaah, maghrib isya belum, tidak dicoret. Sedekah 50.000. Oh ini tadi saya sedekah, tidak nyampe 50.000. Saya sedekah cuma 30.000. Ditulis, dicoret, ditulis minus 20.000. Lho niki hitung-hitung kan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, makane jenengan niku nek hitung-hitungan enak hitung-hitungan mbek pangeran nae. Gak nglarakno ati nguntungno. Bisnis itu sama Allah, jangan bisnis sama makhluk. Sampean bisnis karo menungso, kadang-kadang ije diakali, kadang-kadang ije ditipu. Kalau kita bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala ya seperti ini. Oh, sedekah kurang 20.000. Hadir majelisnya Habib Ali. Oh saya hari ini tadi tidak bisa hadir majelisnya Habib Ali. Dicoret. Sholat qobliyah ba'diyah. Oh tadi saya zuhur tadi qobliyah ba'diyah. Ditulis sudah. Ditulis semua niatnya itu tadi yang beliau lakukan dicentang, yang tidak dilakukan dicoret. Kemudian
besok ketika mau keluar rumah apa? Nah, ini diperbaiki. Kertasnya dilihat, oh saya kemarin kurangnya ini, ditulis lagi. Saya niat hari ini, ini. Yang kemarin, yang kurang-kurang dikodok. Oh kemarin saya sedekah kurang 20.000, dikeluarkan sisanya 20.000. Dengan niat yang tertata semacam ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau salah satu wali min auliyaillah. Sepele, masalah niat. Masalah nih, niat. Makanya itu apa? Faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahalah. Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau mengatakan barang siapa orang yang niatnya baik, maka apa? Akan baik pula amal-amalnya. Mau tidak mau. Amalnya akan menjadi baik. Kalau niatnya baik, maka apa? Amalnya juga menjadi baik. Wa man khabudat niyatuhu khabudha amaluhu la mahalah. Barang siapa orang yang buruk niatnya, mau tidak mau amalannya juga menjadi buruk, walaupun itu apa? Berupa amalan yang baik. Wa in kana fi surati thayyiban, walaupun amalan yang dia lakukan adalah amalan yang memiliki gambar yang baik. Apa? Contoh sedekah. Baik atau tidak? Baik. Akan tetapi sedekah ini kalau tidak diniatkan karena Allah dan Rasulnya, walaupun baik, tidak mendapatkan kebaikan daripada sedekah yang dia dapatkan. Akan tetapi orang tersebut mendapatkan apa? Mendapatkan kerugian. Apa? Wis gak entuk ganjaran, duitnya kalong. Nah. Kalladzi ya'malu sholihat tasannu'an lil makhlukin, seperti orang yang menjalankan kebaikan, amal-amal soleh, hanya saja amalan soleh itu dibuat-buat hanya untuk karena makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, nek masjidnya rame, sholatnya ning ngarep paling suwi. Wah, iku nek maca Al-Fatihah semua ngelepol. Iya, karena mahrote metu kabeh. Walau balik sik ono sik barang. Sik walau sik wangeleneni. Nek rame wong. Nek delok nek masjid rame, walah maca Fatihah sak jam setengah. Ditambah sing diwaca rakaat pertama surat Baqarah. Bariku surat kedua surat Al-Imran. 3 jam setengah salate. Nek rame wong. Tapi apa? Kalau sendiri, walah salate iku ya Allah. Iku kalau laler cepet salate. Bebuan terus salate. MotoGP kalah. Saking buantere. Wallahi namine wis kul huwe, sing penting maca ayate. Kul huwallahu ahad, Allahu akbar. Kadang-kadang Yasin ngono wis bar, mari Allahu akbar. Sing penting maca ayat. Buan terus salate. Wis mboto makninah ilang kabeh. Tumak ninai ilang, wala khusyuk, wala khudur, wala tadabbur. Wah, akhirnya apa? Wis mulahbat. Akhirnya apa? Seluruh salatnya, seluruh amalnya apa? Mulahbat, rusak. Nah, hati-hati dengan hal-hal semacam ini. Wa akhbaru alaihi salatu wasalam, kemudian hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna man amila lillah, sesungguhnya barang siapa orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beramal juga ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Kana thawabu 'alallah. Apa? Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana munqalabhu ila ridwanillahi wa jannatih, dan dia akan mendapatkan apa? Dengan amalan tersebut, dengan niat karena Allah dan Rasulnya, dia menyebabkan dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, sebenarnya apa? Ini maksud dan tujuan daripada
ibadah. Jadi gini, Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini tidak punya hak ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa benar? Kita nih manusia itu tidak punya hak ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ngatur perkara surga dan neraka. Kadang-kadang awake dhewe iki merasa terlalu pede. Oh, salatku masya Allah, aku iki ahli surga. Dia memperlakukan orang lain, melihat orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat orang-orang yang ahli maksiat, mentang-mentang dirinya ini orang yang sering hadir majelis ilmu, dia melihat orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan mereka bukan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seakan-akan mereka tidak berhak akan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walah, so kumpul cakai apa wis iku mendeman, ora usah dikumpuli. Lah apa wis cah neraka iku. Koyo surga ngene ndek kabeh. Sing wis surga 1 sampai surga 7 ngene ndek liyane ngontrak kabeh. Ya repot nek model kayak gini. Ini menunjukkan bahwasannya jangan sekali-sekali kita ini beribadah mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menarik sebab. Maksudnya gimana? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadikan penyebab turunnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menurunkan ridhonya kepada seorang hamba, maka apa yang terjadi? Insya Allah hamba tersebut dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh maksudnya. Makanya niku jangan pernah sombong dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Karena amal soleh yang kita kerjakan belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngeten, jenengan nek ngelakoni maksiat, yakin dosa gak? Maling, yakin dosa gak? Yakin? Yakin. Ngapusi, korupsi, yakin dosa gak? Yakin. Ada orang, contoh, ngelihat perempuan yang bukan mahramnya, semohai, pripun, yakin dosa gak? Yakin, mesti dosane, kan ngoten. Tapi saya mau tanya, ketika jenengan sholat, jenengan yakin sholatnya ditampa? Lah kok meneng kabeh mau yakin tok, saiki kok meneng. Ketika jenengan sholat, jenengan yakin sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jenengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jenengan yakin istighfarnya jenengan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lah kalau jenengan tidak yakin dengan amal soleh yang jenengan lakukan, lah kenapa Anda bisa mengatakan bahwasannya Anda ini ahli surga? Makanya itu Makanya itu aslafuna sholihun, mereka itu luar biasa. Bahkan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Ma'ruf ini. Habib Abu Bakar Al-Adni siapa orang tidak tahu. Wali keramat top. Bahkan mampu memindahkan, beliau ini salah satu wali yang dimandatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bisa mindah-mindah makom. Enak toh? Oh, dino iki jatah kutub ana sing tek. Pensiun, piye? Dipindah. Wali kutub pindah. Itu siapa? Itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Wali luar biasa. Wali, alim, sugih. Kumpul kabeh. Akan tetapi jangan dilihat nihayahnya.
Jangan dilihat bagaimana beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi. Lihat bagaimana beliau mendapatkan apa? Proses mendapatkan wali itu. Pernah suatu ketika Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni ketika beliau sudah selesai apa? Taklim di kota Tarim. Jadi orang-orang dulu itu habaib dulu itu apa? Haram hukumnya mondok no anake keluar Tarim sebelum ulama yang ada di Tarim semuanya diparani. Saonone ulama sing ning nggone Tarim iku kudu belajar. Nah ini Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, beliau ini apa? Sudah belajar kepada seluruh ulama Tarim. Seluruh ulama Tarim. Akhirnya beliau datang kepada abahnya. Abah, alhamdulillah saya hari ini sudah menyelesaikan apa? Belajar saya. Saya sudah selesai. Saya sudah duduk dengan ulama-ulama yang ada di Tarim. Kalau sekiranya abah ngijini, saya besok mau pergi cari ilmu, tolabul ilim, nyantri di luar Tarim. Nyantri di luar Tarim. Akhirnya abahnya bilang, oh nanti dulu. Kamu boleh nyantri belajar di luar Tarim dengan satu syarat. Baik. Kalau kamu lulus, silahkan pergi keluar kota Tarim cari ilmu. Tapi kalau tidak lulus, ya jangan, sudah tetap di Tarim. Akhirnya apa? Ditanya. Apa syaratnya Abah? Ya, besok kamu saya kasih waktu 1 hari, carikan saya makhluk yang lebih hina daripada kamu. Bawakan kepada saya satu makhluk yang lebih hina daripada kamu. Jarine ini Al-Habib Abu Bakar Al-Adni pada saat itu, wah ini masalah enteng kecil, terimane makhluk yang lebih hina daripada saya, blader. Akhirnya apa? Besoknya setelah beliau melakukan sholat subuh, akhirnya apa? Akhirnya keluar daripada rumahnya. Untuk apa? Ya iki mau tugasnya apa? Mencari makhluk yang lebih hina daripada Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus. Keluar di pasar melihat orang tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat apa? Meh diseret. Wah iki tarikus sholah nek coro safina, tarikus sholah orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholah itu apa? Hayawan ghairu muhtaram. Nek coro fikih ku apa? Wong sing ninggalno sholat iku apa? Ghairu muhtaram inda syariah. Hayawan ghairu muhtaram niku pripun? Contoh jenengan punya air 1 ember yang cukup digunakan untuk berwudu. Cukup digunakan untuk wudu. Kemudian ada orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholah, orang yang sengaja dia itu meninggalkan sholat sedang kehausan. Mana yang lebih didahulukan? Wudu atau memberi minum? Kalau menurut hukum fikih, orang yang meninggalkan sholat tidak harus dipikir. Apa? Yang pertama harus kita pikir adalah wudu dulu, kalau ada sisa baru kasihkan orang yang meninggalkan sholat. Sebab apa? Sebab orang yang meninggalkan sholat adalah hayawan ghairu muhtaram. Derajatnya sama dengan babi. Orang yang meninggalkan sholat itu derajatnya sama dengan babi. Nah ini mau dibawa sama Habib Abu Bakar Al-Idrus. Oh tarikus sholah. Gowo wae. Di tengah jalan ketika mau manggil orang itu mikir. Ini orang tarikus sholah sekarang. Kalau nanti 5 menit menjelang ajal tiba, kemudian orang ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sungguh-sungguh, kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal, maka sungguh indah sekali. Apa? Dia meninggal tanpa dosa. Sedangkan saya tidak tahu amal saya ini diterima atau enggak. Akhirnya Pak enggak jadi. Ditinggal, oh enggak bisa. Tidak ada bukti yang menyatakan dia ini lebih afdal daripada orang yang meninggalkan sholat. Golei
sampai sore. Sore ada wanita, maaf wanita pelacur. Wah, kata Habib Abu Bakar, ini dia. Apa? Pelacur. Dia lebih hina daripada saya. Zina itu apa? Zina itu salah satu perbuatan dosa yang sangat besar. Akhirnya apa? Mau dibawa. Ingat lagi, nanti kalau dia mau meninggal, tobat, diterima tobatnya, dia meninggal husnul khotimah. Lah kalau saya belum tentu. Sampai sore, sampai maghrib, akhirnya apa? Wis putus asa, tidak dapat. Makhluk yang lebih hina dari dirinya tidak dapat, putus asa. Akhirnya apa? Beliau jalan pulang. Di tengah jalan beliau melihat di tong sampah. Itu apa? Beliau melihat di tong sampah ada bangkai seekor anjing. Bangkai anjing. Anjing itu hidupnya sudah najis mughaladhah. Iki uripe wae najis mughaladhah. Apa meneh dadi batang, kowe mughaladhah kuadrat. Mughaladhah double. Wis mughaladhah jadi batang. Akhirnya apa? Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus beliau mengatakan, sudah, ini sudah ketemu. Ini anjing nih, anjing hidupnya sudah najis. Dia dinas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anjing itu najis mughaladhah. Sekarang sudah anjing ini mati jadi bangkai. Apa? Akhirnya sudah, ini makhluk jauh lebih hina daripada saya. Diikat bangkai anjing itu. Setelah diikat diseret. Mau dibawa pulang. Di tengah jalan ketika pulang beliau mikir lagi. Ya Allah, nanti di yaumil hisab, kalau saya ini timbangan baik saya daripada timbangan baik dan buruk saya ketika ditimbang oleh Allah, ternyata timbangan buruk saya jauh lebih berat daripada amal baik saya, maka apa? Maka anjing ini lebih afdal daripada saya. Sebab apa? Sing jenenge asu niku mboten wonten sing mlebu neraka. Anjing itu ndak ada yang apa? Ndak ada masuk neraka. Hewan itu apa? Jadi debu. Ndak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyatakan lebih baik daripada bangkai anjing ini kalau nanti saya masuk surga. Tapi kalau ternyata amal buruk saya itu jauh lebih berat daripada amal soleh saya, maka apa? Maka mending saya jadi anjing daripada saya harus masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dilepas itu anjing. Tidak bisa membuktikan bahwasannya anjing itu apa? Anjing itu lebih hina daripada dirinya. Akhirnya pulang menghadap abahnya. Ketika sampai rumah, abahnya tanya, "Loh, kamu itu saya kasih tugas apa?" "Iya, saya dikasih tugas sama abah buat apa? Buat cari makhluk yang lebih hina daripada saya." "Lah kok tidak dapat? Mana makhluk yang lebih hina? Kok tidak dapat? Itu kan tugas yang sepele. Itu kan tugas yang mudah. Kenapa kok tidak dapat?" Akhirnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus beliau mengatakan, "Wahai abah, saya telah mendapatkan makhluk yang lebih hina daripada yang lebih hina, yang paling hina di atas muka bumi ini." "Mana?" katanya. "Tepat ada di depanmu wahai abah. Anakmu adalah makhluk yang paling hina di atas muka bumi ini." Maka setelah memberikan jawaban itu, apa? Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus beliau mengatakan, "Wahai anakku, kamu sekarang lulus daripada ujianku. Kamu boleh keluar daripada kota Tarim. Kamu boleh belajar di luar kota Tarim." Kemudian apa yang terjadi? Beliau pergi ke kota Aden. Sampai di kota Aden, yang mana kota Aden pada saat itu apa? Terkenal auliyanya. Ojo penduduke, ojo masyarakate, satpame dadi wali. Satpame iku lho sing jaga lawang iku wali.
Ojo masyarakate, nek masyarakate wis kaliber. Satpame sing jaga lawang iku wali. Itu ketika Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus nyampe di gerbang pintu Aden, itu ditanya, kamu kesini ada perlu apa? Bingung ini, Habib Abu Bakar bingung. Loh, kok ada perlu apa? Oh, di sini tidak terima orang. Di sini, ini kota Aden sudah tidak terima wali lagi, sudah penuh. Wali di sini sudah penuh, tidak ada lowongan jadi wali di sini. Kalau jenengan mau jadi wali, monggo silahkan cari kota lain, tapi tidak bisa di kota Aden. Jenengan mau masuk Aden, jenengan punya apa? Di sini wali sudah terlalu penuh. Sampai apa? Ini satpam ini, penjaga kota Aden ini apa? Ngambil gelas, diciduk no banyu. Nah, ini loh. Wali di sini itu sudah seperti air yang memenuhi gelas ini. Iki nek mbok joki neh luber. Kamu mau duduk di mana? Kok kamu itu mau masuk ke kota Aden? Dengan santainya Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus, beliau mematahkan ranting kayu dan meletakkan di gelas itu. Saya mau duduk di sini. Sing jenenge kayu ketemu banyu, otomatis kemambang. Kemambang iku ning ngisor apa ning dhuwur? Kemambang iku ning dhuwur. Kaget satpame. Tambah saya ngamuk. Merasa dilecehkan loh ini. Satpame para wali ini. Merasa dilecehkan. Lalu ditakok iki wali wis kebak, jenengan meh lungguh ning ndi, malah dijipokno kayu didokok ning dhuwur kemambang. Lha padha karo iku apa? Pengen dadi apa? Pemimpin para wali. Akhirnya sampean duwe apa? Takoki. Sampean iki meh lungguh ning kono duwe apa? Akhirnya apa? Beliau Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Idrus, beliau mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal Aden. Wahai langit, turunkan hujan susu. Sesungguhnya anak Abdullah akan memasuki kota Aden. Seketika hujan susu. Seketika langsung hujan susu. Dan susu itu masih ada sampai sekarang dan tidak basi. Loh, niki lo wali. Wali itu prosesnya bukan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ahli maksiat aja cedak-cedak minggir. Wah, si wong kok aja kumpul wong kok doyan keplek, minggir. Kabeh salah kabeh. Akhirnya apa? Seakan-akan yang menghuni surga detok. Yang layak masuk surga dirinya. Ini alamah, ini merupakan suatu tanda bahwasannya dia tidak bakat jadi wali. Wali itu apa? Wali itu mereka orang-orang yang memiliki niat yang sidik. Niat yang tulus benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat itu luar biasa. Bahkan apa ya? Kekuatan niat ini kalau sudah mantap yakin itu dapat menjadikan hal yang apa ya? Hal yang mustahil itu bisa jadi nyata. Contoh, jenengan yakin, mantep. Kenapa kok orang dulu itu mengatakan bismillah, bismillah tok loh. Belum pakai ar-Rahman, ar-Rahim. Bismillah tok. Bismillah melaku ning dhuwur banyu iso. Mantep. Bismillah, mantep yakin. Niatnya tulus. Akhirnya apa? Dijadikan keramat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu apa? Ayo, ini baru permulaan daripada kitab ini. Kitab ini awalnya menjelaskan perkara niat. Tujuannya apa? Agar supaya setiap kita menghadiri majelis ilmu, setiap kita ini menghadiri majelis-majelis yang baik, majelis-majelis taklim, ayo perbagus niat kita. Agar supaya apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan bukakan pemahaman untuknya. Allah akan berikan pemahaman yang sesungguhnya kepada dirinya. Allah akan bukakan yang namanya futuh. Futuh itu apa? Dibukakan pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pemahaman-pemahaman yang orang lain tidak paham. Itu namanya futuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di dalam
berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya sayyidana ya Rasulullah. Inna natawassalu bika ila Allah wa natawajjahu bika ila Allah wa natashaffa'u bika ila Allah wa natawajjahu bika ila Allah ya sayyidana ya Rasulullah. Anta aftah lana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi rahmatik wa anta ighfir lana wa li jami' ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta qdi duyunana wa tuslih ahwalana wa tuballigh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ansurna ala aduwina wa aduwika wa qawwi lana biridhaka birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.